Pada episode ini, berjudul Latihan. Daer. Awas! Teriak Xiaoyan. Daer menghadap ke belakang, menghindari serangan Xiaoning. Zun-Er mengeluarkan jurusnya dan melakukan serangan kepada Xiaoning. Xiaoning mundur ke belakang karena serangan Zun-Er. Aku menyerah. Daer masih terlalu hebat untuk aku lawan, ucap Xiaoning. Daer. Xiaoning terkejut karena Daer tiba-tiba meninggalkannya. Xiaoyan gage. Akhirnya kamu keluar kamar untuk mencari udara segar juga, ucap Zun-Er menyapa Xiaoyan. Aku. Xiaoyan gage. Aku tidak melihatmu selama 1 bulan. Dan dukimu sudah mencapai tingkat 4. Ucap Zun-Er tersenyum. Kamu bisa merasakannya. Daer memang luar biasa. Ucap Xiaoyan. Aku kira siapa? Ternyata si super jenius Xiaoyan. Lama tidak bertemu. Teriak Xiaoning sambil mengeluarkan aura kekuatannya. Xiaoyan Biaodi membawa banyak sekali skill. Apakah untuk berlatih? Apa kamu ingin pertandingan persahabatan? Tanya Xiaoning sombong. Jika kamu mau bertanding, aku yang akan menjadi lawanmu. Ucap Daer meremehkan Xiaoning. Xiaoyan Biaodi. Kamu selalu saja bersembunyi di belakang perempuan. Kamu tidak terlihat seperti laki-laki. Ucap Xiaoning meremehkan. Hei, seperti laki-laki? Kamu tidak pernah berani berbicara seperti itu. Sampai 3 tahun lalu. Jawab Xiaoyan. Xiaoning terkejut. Sepertinya tahun ini dukimu tidak ada peningkatan, tapi jelas sekali lidahmu makin tajam. Ucap Xiaoning. Xiaoning Biaoge. Kamu terlalu memujiku. Ucap Xiaoyan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Daer kepada Xiaoning. Tenanglah Daer. Untuk sekarang aku tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan. Kamu tidak cocok bersama Daer. Sedikit saranku. Lebih baik kamu menyingkir darinya. Ucap Xiaoning mengancam Xiaoyan. Jika aku tidak mau, bagaimana? Jawab Xiaoyan. Maka pada upacara duki aku akan membuatmu dipermalukan. Ucap Xiaoning. Baiklah, aku akan menantikan hari itu. Ucap Xiaoyan. Wilayah keluarga Xiao. Di belakang gunung. Xiaoyan. Kenapa kamu membawa skill tidak berguna ini? Tanya Yao Lao. Tidak berguna? Sampai sekarang aku tidak memiliki skill sama sekali kecuali vakum punch. Jika aku tidak mempelajari ini, bagaimana aku bisa bertanding dengan orang lain di upacara itu? Ucap Xiaoyan. Kamu hanya mau meminta beberapa skill dariku kan? Ucap Yao Lao. Guru, jangan bilang kamu mau melihat saja saat muridmu ini akan dihajar sampai mati saat upacara itu. Ucap Xiaoyan. Baiklah, aku akan mengajarimu beberapa skill. Dan ini sekaligus akan mempercepat latihanmu. Ucap Yao Lao. Skill yang ingin guru ajarkan pasti sangat kuat, kan? Tanya Xiaoyan. Itu hanya kelas Yuan level tertinggi. Aku bahkan tidak akan memberikannya jika bukan karena orang itu menangis dan memohon padaku. Ucap Yao Lao. Itu cuma kelas Yuan level tertinggi. Siapa yang malu menangis dan memohon untuk memilikinya? Preceptarir pasti bermulut besar. Gumam Xiaoyan. Yao Lao menempel jari telunjuknya ke dahi Xiaoyan dan berkata, ini, jangan bergerak. Pejamkan matamu dan meditasi. Aku akan memberikan skillnya padamu. Muncul sebuah cahaya merah. Xiaoyan merasa kesakitan. Kepalaku menjadi berat. Ucapnya. Kelas Yuan level tertinggi. Skill pertarungan jarak dekat. Serangannya luar biasa. Latih sampai menjadi hebat. Serangannya sampai 8 layar. 8 layar memiliki letak masing-masing. Kemampuannya sebanding dengan di kelas Yuan level terendah skill. Octadix masih. Bagus. Ini sudah selesai. Ucap Yao Lao. Xiaoyan merasa kelelahan dan berkata, sungguh kuat.
Kekuatan serangannya sebanding dengan di kelas lower level Do Skill. Ucap Xiaoyan. Tapi bagaimana Do Skill ini bisa mempercepat latihanku? Tanya Xiaoyan. Walaupun Athletic Smash tidak membutuhkan banyak duki, tapi masih membutuhkan fisik tubuh yang sangat kuat. Ucap Yao Lao. Tubuh yang kuat. Tanya Xiaoyan. Do Skill pertarungan jarak dekat ini sungguh luar biasa dan hebat. Jika kamu memaksakan tubuhmu untuk menggunakannya, aku takut ototmu akan hancur duluan dan bukan musuhmu. Ucap Yao Lao. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan bisa menggunakannya sampai aku mempunyai tubuh yang kuat. Tanya Xiaoyan. Bukan begitu. Duki adalah latihan terbaik untuk tubuhmu. Jika dukimu menjadi kuat maka tubuhmu juga ikut menjadi kuat. Begitu juga sebaliknya. Jika tubuhmu menjadi kuat maka dukimu juga ikut menjadi kuat. Ucap Yao Lao menjelaskan. Aku mengerti. Dengan berlatih Athletic Smash, maka fisikku menjadi kuat. Dan latihan dukiku juga lebih cepat. Bukankah itu sama artinya dengan membunuh dua burung dengan satu batu? Xiaoyan bersemangat. Secara logika memang begitu. Tapi jika ingin latihanmu lebih cepat lagi, maka kamu butuh rangsangan dari luar. Ucap Yao Lao. Aku punya perasaan buruk tentang ini. Ucap Xiaoyan. Malam hari, Xiaoyan melakukan kuda-kuda dengan tubuh yang penuh luka sayatan. Jika kamu sudah tidak sanggup menangguhnya, katakan saja. Ucap Yao Lao kepada Xiaoyan. Hei, anak ini. Bagus. Lagi. Yao Lao melakukan serangan kepada Xiaoyan. Xiaoyan menahan rasa sakit dari serangan tersebut. Xiaoyan terjatuh karena kelelahan dan menahan rasa sakit. Bagus, kita cukup saja untuk hari ini. Ucap Yao Lao. Masih belum. Teriak Xiaoyan. Xiaoyan mengingat kembali kenangan direndahkan oleh orang lain dan berkata, aku pasti akan membuat mereka yang memandang rendah padaku menyesalinya. Yao Lao terdiam. Aku akan membuat mereka tahu agar tidak memandang rendah aku lagi. Teriak Xiaoyan bersemangat dan bangkit kembali. Guru, lagi. Ucap Xiaoyan bersemangat. Nalan Yanran, kamu sudah membangkitkan seorang monster. Ucap Yao Lao. Xiaoyan pun melanjutkan pelatihan tersebut. 2 bulan kemudian, Xiaoyan berlatih di amber yang berisi air campuran eliksir, menyerap semua aura yang ada di air tersebut, menguatkannya ke tubuhnya. Aku cukup lama tidak merasakan sensasi seperti ini. Duki tingkat 5. Ucap Xiaoyan tersenyum. Bertemu dengan orang yang memiliki bakat luar biasa sepertimu. Seumur hidupku, inilah pertama kalinya. Ucap Yao Lao. Guru, kau terlalu memuji. Ucap Xiaoyan. Jangan diam saja. Kamu sudah memakai semua eliksir pondasi spirit. Pergi dan belilah beberapa bahan obat lagi. Ucap Yao Lao. Membuat Xiaoyan terkejut. Apa? Itu cepat sekali habisnya? Tanya Xiaoyan. Tentu saja. 1 botol eliksir hanya bisa dipakai untuk 2 bulan. Ucap Yao Lao. Barang ini hanya terjangkau bagi orang kaya saja. Gumam Xiaoyan. Terakhir kali, aku meminjam uang Daer dan masih belum mengembalikannya. Jangan bilang aku harus meminjam padanya lagi. Tanya Xiaoyan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ucap Yao Lao. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoyan kebingungan. Xiaoyan memiliki sebuah ide dan berkata, Guru, mungkin tidak membuat eliksir dengan bahan yang kualitasnya lebih rendah. Tanyanya, itu mungkin. Tapi efeknya juga akan rendah. Jawab Yao Lao. Aku punya ide. Ucap Xiaoyan. Hei, pakai celanamu dulu. Ucap Yao Lao.